Apa sih dampak negatif dari internet? Yang pertama ada pornografi. Dengan jangkauan luas yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Bisa kita lihat, terdapat banyak kasus-kasus mengenai pornografi. Untuk mengatasi hal ini, para produsen browser semacam Mozilla Firefox melengkapi program mereka dengan kemampuan memilih situs yang dapat diakses. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan anak-anak mengakses situs-situs berbau pornografi. Yang kedua, kekejaman dan kesadisan. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan di internet seringkali tanpa sensor. Bisa dilihat juga terdapat banyak kasus dari kekejaman dan kesadisan akibat internet. Oleh karena jenis bisnis dan materi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala cara untuk menjual situs mereka, salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang sifatnya tabu, agar situsnya banyak dikunjungi. Yang ketiga ada penipuan online. Interaksi melalui dunia maya menyebabkan tidak dapat diketahuinya karakter seseorang. Oleh karena itu, internet banyak dipakai sebagai sarana penipuan. Bisa dilihat banyak terdapat kasus penipuan online dan sudah memakan banyak korban. Cara terbaik adalah dengan tidak mengindahkan hal-hal yang meragukan. Yang keempat, carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Penipuan jenis ini biasanya dilakukan oleh hacker yang mengetahui cara-cara dalam mencuri uang orang lewat internet. Bisa kita lihat ada salah satu kasus sindikat penjebol kartu kredit melalui online. Yang kelima yaitu perjudian. Tempat khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka dapat bebas melakukan perjudian di internet tanpa terawasi. Bermacam-macam jenis judi online semakin marak di internet, mulai dari situs taruhan bola judi sampai permainan togel online yang dilarang di dunia nyata. Dilansir dari 86 polisi sudah mendata kasus-kasus perjudian online dan menangkapnya. Yang keenam yaitu membuat orang menjadi autis. Keasyikan berinternet dapat menjadikan penggunanya seperti anak autis yang memiliki dunianya sendiri dan tidak peduli sekelilingnya. Salah satu hal yang perlu diingat oleh pengguna internet bahwa internet adalah media bersosialisasi dan menambah teman, bukan menjadi semakin acuh terhadap lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet, misalnya penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, dan penipuan kartu kredit. Dilansir dari Detiknet dan Tribun Jogja, selama pandemik ini, kasus cybercrime meningkat di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan dengan jenis ini berbeda dengan di dunia nyata karena aktivitas kejahatannya menggunakan komputer dan jaringan komputer. Bisa dilihat ranking cybercrime di Indonesia pada tahun 2016 yaitu 1.207 kasus. Yang terakhir, human trafficking. Human trafficking adalah praktek penipuan manusia, pembujukan, pemaksaan, dan penculikan secara paksa oleh sindikat atau perorangan untuk kemudian dieksploitasi. Para korban dari perdagangan manusia biasanya dipakai untuk kegiatan prostitusi, kerja paksa, serta bentuk-bentuk perbudakan lainnya.
Menurut Doni dan kawan-kawan, tahun 2009 halaman 31, ada beberapa usaha pencegahan dampak internet. Yang pertama, orang tua memegang peranan yang besar dalam mengajarkan perilaku berinternet yang sehat kepada anak. Yang kedua, baik sebagai orang tua maupun anak harus mempelajari dan memahami tentang berbagai resiko yang dihadapi ketika berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal melalui internet. Yang ketiga, definisikan secara luas dan gamblang aturan penggunaan internet di rumah. Kemudian tulis dan pasang aturan tersebut di tempat yang dapat dibaca oleh semua anggota keluarga. Yang keempat, tegaskan untuk tidak mendownload materi yang secara nyata merupakan materi ilegal, bajakan, atau melanggar hak cipta. Yang kelima, tetaplah menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Pembelajaran menggunakan internet menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat kita lakukan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun demikian, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet. Dampak positifnya yaitu sangat berarti untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari, dari mencari ilmu, bekerja, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatif dari internet tersebut kita harus antisipasi atau kita hindari. Cara mencegahnya yang pertama, selalu diawasi oleh orang tua. Yang kedua, selalu menggunakan internet secara bijak. Karena anak sekarang bisa menggunakan berbagai cara untuk melihat situs-situs berbahaya. Oleh karena itu, pihak orang tua harus mengontrol anak jika mereka sedang menggunakan internet tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.